selamat malam pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, memang pikiran ini bukan segalanya, tapi segalanya ini berawal dari pikiran. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menata pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dharma TV, tema Manage Your Mind kali ini adalah mengalahkan amarah. Untuk membahas tema tersebut kali ini saya tidak sendiri ya, tentunya sudah hadir di studio Dharma TV. Yang pertama saya sapa yang terhormat Bapak M. Jayusman SHMM. Beliau merupakan Presidium MLKI Jawa Timur, kemudian Tuntunan Kota Malang Sabto Darmo selaku Ketua Persada. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Rahayu, salam waras. Salam waras. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Ya, sehat walafiat. Sehat walafiat. Seger waras. Seger waras. Iya. Berikutnya di sebelah dari Bapak Jayusman ada Bapak Andi Heru Darpito, ST selaku Presidium MLKI Kota Malang dan juga Ketua Persada Kota Malang. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nisa. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Andi? Kabar saya baik. Ya. Ya, para pemirsa Dharma TV, selamat malam, Pamuji Rahayu, salam waras. Salam waras ya. Ini kesekian kalinya saya berjumpa dengan Bapak Jayusman dan juga Bapak Andi. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan hadir di studio Dharma TV untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dharma TV terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu mengalahkan amarah. Sebelum jauh Bapak ya, saya mau bertanya kepada Bapak Jayusman terlebih dahulu. Arti dari kemarahan, ya itu apa Bapak Jayusman? Ya, kemarahan itu suatu luapan emosi, ya. Kadang bisa terkendali, kadang tidak terkendali, bergantung situasi dan kondisi permasalahan apa yang dihadapi. Dan kemarahan ini kalau tidak terkendali akan meluap dan menimbulkan sesuatu yang negatif terhadap lawan bicara, terhadap siapapun yang ada di hadapannya. Itu adalah kemarahan. Kemarahan ini tidak hanya dengan manusia ya, mungkin dengan jelas. yang lainnya, Bapak Jayusman, apakah jelas. juga termasuk arti kemarahan, misalkan marah dengan makhluk lain begitu? Saya kira yang lebih konkret itu malah kemarahan kepada manusia, kepada sesama katakanlah. Kalau terhadap makhluk lain dan sebagainya itu bukan kemarahan, tapi sebentuk jealous. Jealous. Iya. Jadi tidak meluap ketika dia menghadapi lawan bicara. Nah, kalau kemarahan itu ditumpahkan begitu frontal, akibatnya juga bergantung pada diri sendiri. Artinya akan berdampak pada diri sendiri dan juga kepada lawan bicara. Itu demikian. Lebih konkretnya kepada manusia ya. Bapak Jayusman, mungkin dari Bapak Andi sendiri mau menambahkan? Kalau saya menambahkan bahwa kemarahan itu adalah suatu reaksi dari emosional seseorang akibat ada aksi dari luar. Jadi aksi tersebut yang memicu sesuatu hal di dalam diri manusia tersebut, di dalam pribadinya, sehingga timbul rasa marah, rasa ingin meluapkan sesuatu yang akhirnya tidak baik, tidak berdampak baik kepada orang lain tersebut. Jadi akibat dari reaksi yang ada dari luar tersebut, yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Baik. Kalau marah itu kan ada respon negatif begitu ya. Nah ini bentuk kemarahan tuh biasanya disebabkan oleh apa Bapak Andi? Bentuk kemarahan itu biasanya disebabkan oleh hal-hal yang tidak diinginkan tetapi itu menimpa pada dirinya. Menimpa pada dirinya tadi sesuatu kekecewaan, sesuatu yang istilahnya tidak baik, yang diharapkan baik ternyata tidak baik, akhirnya dia kecewa dan akibatnya dia akan marah terhadap keadaan tersebut. Mungkin ada juga yang tentunya ada sebab dan akibat begitu ya. Kalau orang marah itu biasanya terjadi karena apa begitu? Karena ulah manusia itu sendiri atau adanya kesalahpahaman begitu, Bapak Andi?
Iya, karena ulah manusia dari hubungannya itu tadi dan terjadi timbul kesalahpahaman yang seharusnya hal itu tidak terjadi. Begitu ya Bapak ya. Kemudian saya ke Bapak Jayusman, adakah Bapak di dunia ini orang yang tidak pernah marah? Saya kira 1001 ya. Kalau di dunia ini ada orang yang tidak pernah marah. Karena orang marah itu karena tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi ada semacam tolak belakang, penolakan dari sanubarinya atau dari pikirannya. Kehendak yang tidak terkabulkan itu juga bisa membuat kita marah. Tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Contoh yang paling konkret adalah, contoh aja ya, anak kita itu kita harapkan nilai matematikanya itu 8. Ternyata beliau mendapatkan nilai itu 6. Nah, ini tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, kita marah, tetapi luapan marah terhadap anak terhadap nilai itu sendiri sebetulnya tidak terlalu frontal. Tetapi kalau sesuatu yang kemudian membuat kita lebih frontal dalam arti marah itu, kalau toh tidak ada kesesuaian yang sangat amat. Contohnya adalah ketika kita mengajak anak buah kita untuk pergi ke Surabaya. Tapi dengan jam yang sudah kita tentukan, yakni jam 8 kita berangkat. Tapi yang bersangkutan jam 9. Padahal kita nanti akan rapat di Surabaya itu katakanlah jam 11. Nah, waktunya akan terlambat. Ini yang kita buat marah. Tidak tepat waktu itu kita buat marah. Jadi pikiran dan hati ini bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Itu. Berarti yang disampaikan oleh Bapak Jayusman itu terkadang bentuk dari kekecewaan begitu ya? Kecewa gitu ya. Jadi bisa menimbulkan marah itu tadi ya Bapak Jayusman ya. Jadi tidak ada, saya rasa juga 1001 juga ya Pak. 1001, kalau orang tidak pernah marah itu 1001. Mungkin tahapannya berbeda ya. Ada yang marahnya dia berlebihan. Ya, ada berlebihan, ada yang terkendali. Diam, gitu, ya, terkendali gitu ya. Itu bergantung daripada sanubarinya. Bergantung dari sanubari, artinya dia bisa mengelola hatinya. Jadi dia mampu, kalau di dalam istilah lain itu adalah kita mampu mengelola batin. Manajemen kalbu itu adalah itu salah satunya. Bagaimana kita meluapkan kemarahan, tetapi yang kita tuju itu tidak merasa dia itu kita marah betul, tapi ada arahan yang kemudian mengarah kepada hal yang positif. Gitu. Apakah orang marah, maksud saya bisa mengendalikan sebuah amarah itu termasuk orang cerdas? Bapak? Bisa dikatakan demikian. Karena dia mampu, walaupun dia marah, hatinya marah dan sebagainya, tapi pikiran itu masih dingin. Mampu mengendalikan emosinya dengan pikirannya. Nah, jadi ini perlu kita pelajari bagaimana kalau ada masalah, tapi kita tidak perlu marah yang meluap gitu. Tapi kita mampu, kita akan nanti kalau berbicara dengan orang kemudian marahnya begitu menggebu-gebu, maka efek sampingnya akan sangat parah. Jadi kecerdasan secara emosi, mengendalikan emosi, gitu, Bapak Jayusman. Mungkin Bapak Andi mau menambahkan? Iya, saya setuju sekali Mbak, bahwasanya di dunia ini tidak ada manusia satupun yang tidak punya marah. Punya marah, tapi tingkatannya berbeda-beda. Ada yang bisa mengendalikan, ada yang bisa mengontrol, ada yang tidak bisa mengendalikan. Bahkan ada orang yang malah memanfaatkan sifat marahnya itu untuk nakut-nakuti orang. Ada yang seperti itu, jadi diumbar marahnya itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi pilihan dari manusia-manusia itu sendiri. Iya, Bapak Andi. Kemudian amarah itu apakah merusak, Bapak Andi, dan dampaknya itu apa untuk diri sendiri dulu? Amarah itu memang kalau dilihat dari sifatnya itu akan merusak Mbak kalau memang amarah itu tidak dikendalikan. Tetapi kalau terkendali itu akan menjadi suatu kebaikan pada dirinya sendiri. Dia bisa introspeksi di dalam dirinya. Oh, saya marah seperti ini, ternyata saya masih bisa mengendalikan diri. Jadi ada hal-hal yang sebagai pembelajaran pada dirinya untuk
meredakan emosi yang meledak-ledak di dalam dirinya. Dan itu pun manusia harus tahu sebabnya dari mana marah itu. Jadi bisa menjadi suatu pembelajaran untuk mengatasi dan menyiasati marah itu diarahkan ke hal-hal yang baik, yang positif. Seperti dampaknya itu. Untuk diri sendiri? Dampaknya untuk diri sendiri ya itu tadi, pembelajaran. Jadi dia bisa belajar, bisa introspeksi diri. Ternyata kalau marah yang seperti ini dampaknya tidak baik ke diri sendiri ataupun ke lingkungan ataupun ke keluarga. Dia akan menjadi orang yang dicap sebagai orang yang mempunyai temperamen tinggi. Jadi orang tidak akan nyaman pada seseorang yang mempunyai sifat yang pemarah tersebut. Seperti baik, itu, Bapak Andi, kita lanjutkan lagi ya Bapak ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila, Bapak Jayusman dan juga Bapak Andi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu mengalahkan amarah. Saya ke Bapak Andi terlebih dahulu ya. Tadi dampak terhadap diri sendiri, tapi juga ada dampak untuk orang lain tentunya ya Bapak ya. Apa dampak dari kemarahan itu Bapak untuk orang lain? Dampak kepada orang lain akan merasa nggak nyaman dengan diri kita. Yang kita suka marah-marah, bahkan suka mengumbar emosi ke manapun, maka orang lain itu akan merasa bahwa orang ini nggak bagus, nggak baik untuk berteman atau bertetangga atau berhubungan kerjasama. Soalnya dia mempunyai sifat yang sedikit-sedikit marah, salah sedikit marahnya besar, seperti itu. Jadi manakala ada hubungan kerjasama itu tidak akan terjalin dengan baik. Itu ya. Jadi image terhadap orang lain tentang diri kita ketika kita emosian itu juga berdampak buruk ya, Bapak Andi ya. Meskipun kadang-kadang kita itu terpancing oleh emosi begitu loh Bapak Andi ya. Kadang manusia itu maunya mengkontrol emosi gitu ya. Tapi orang lain kadang-kadang yang memancing emosi itu gitu loh Bapak Andi. Nah itu bagaimana kita mensiasati itu semua gitu loh. Mungkin Bapak Andi atau Bapak Jayusman bisa menjawab. Jadi amarah itu side effect-nya banyak. Terutama pada diri sendiri. Satu, penyakitnya itu hipertensi. Kedua, itu sakit jantung. Karena emosi kalau sudah meluap, maka darah tinggi itu kan naik. Di samping itu berakibat pada jantung yang selalu berdebar. Nah, ini side effect-nya pada diri pribadi. Itu sakitnya begitu. Tapi kalau dia mampu mengelola pribadinya sendiri, nah itu bagus. Artinya apa? Walaupun kata-katanya itu agak marah, tapi tata cara menyampaikan itu agak santun. Nah, side effect-nya siapapun yang berhadapan dengan kita walaupun kondisi marah, dia tetap respect terhadap kita sendiri. Jadi nggak ada kemudian penolakan terhadap kita walaupun nggak usahlah dengan Pak Jayusman orangnya temperamental gitu. Enggak. Ternyata mereka mampu untuk menerima kehadiran kita walaupun kita itu sebetulnya marah. Nah, ini adalah manajemen bagaimana kita mengelola diri ini, manajemen kalbu, manajemen quotient itu sendiri agar kita mampu menghadapi orang-orang di bawah kita, rekan kerja kita dengan enjoy, dan mereka walaupun kita marah, mereka merasa ditegur tapi menegurnya itu secara baik-baik begitu. Ada edukasi dalam marah kita ini. Nah itu. Jadi ada komunikasi begitu ya Pak? Iya, ada komunikasi timbal balik gitu. Jadi ini adalah hal yang paling sulit bagi orang-orang yang tidak belajar tentang manajemen kalbu itu. Kalau di Sabta Dharma adakah ajaran untuk menahan amarah begitu? Nah, Bapak Jayusman. Ini pelajaran untuk menahan emosi itu biasanya kita melakukan istilahnya hening atau meditasi. Karena di dalam pribadi kita itu ada saudara 12 yang kadang-kadang itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Yang namanya itu adalah Bromo. Nah, Bromo ini mempunyai sifat negatif, yakni pemarah.
kalau sudah marah itu sulit untuk dikendalikan. Tetapi kalau kita dengan cara meditasi, dengan cara hening, dengan cara pendekatan kepada Allah yang Maha Kuasa, kita mendapatkan sinar-sinar pepadang dari Allah yang Maha Kuasa, kita dapatkan bimbingan, maka rasa amarah itu hanya 50%. Sehingga kita mampu untuk mengendalikan diri. Boleh marah tapi kita masih tertata. Kalimat-kalimatnya itu enak didengarkan walaupun tajam gitu. Ini caranya. Ya, meditasi ini memerlukan waktu dan juga pembelajaran yang terus-menerus gitu. Ini. Jadi hanya itu salah satunya untuk mengekang hawa nafsu yang namanya Bromo ini. Tapi Bromo ini sifat positifnya ada sebagai pemicu, motivator, motivasi itu ada. Jadi tidak hanya negatifnya gitu. Nah, apa penyakitnya orang kalau Bromo katakanlah pemarah itu ya tadi itu hipertensi dan jantung. Kebanyakan Maka seperti itu Bapak ya. Hati-hati, makanya hati-hati itu. Jadi ada juga Bapak ya yang bilang begitu bahwa kalau suka marah ini cepat tua gitu. Nah, kadang-kadang ada semacam kiasan seperti itu. Saya nambahin Pak. Ya boleh Bapak Andi. Jadi gini Mbak, memang marah itu kadang-kadang diperlukan juga. Manakala kita sebagai seorang pimpinan perusahaan ya, pimpinan perusahaan atau kepala bagian atau apa gitu, anak buah tidak benar, otomatis marah itu harus kita lakukan. Tapi harus ada teknisnya Mbak. Jadi marah itu hanya di atas kepala, hanya di atas leher aja. Jadi kepala aja yang boleh panas, tapi yang bawah ini dingin. Nah, itu harus ada teknisnya juga. Kenapa orang Jawa dulu ya, orang Jawa dulu kalau melihat sesuatu hal yang nggak baik, dia akan marah, selalu ngelus dodo seperti ini ke bawah, seperti ini, nyebut amit-amit cabang bayi atau apa gitu ya. Karena apa? Bromo itu yang ada di kecerati atau di ulu hati ini supaya tidak naik. Jadi secara nggak langsung Bromo itu turunkan supaya tidak naik. Kalau naik nanti sifat Bromo yang berangasan, yang muntap itu tadi akan menjadi marah yang berlebihan. Jadi orang Jawa sebenarnya itu sudah tahu teknisnya. Tapi pengaplikasiannya ya seperti itulah. Dia secara nggak sadar tuh seperti ini. Kalau orang marah tuh seperti nggak mungkin dinaikkan seperti ini, mesti diturunkan seperti ini. Maksudnya dari amarah cukup sampai di leher itu dari segi perkataan atau tindakannya, Bapak Andi? Tindakan juga. Bagaimana? Kan ada istilah kepala boleh panas, tapi dada tetap dingin. Nah, jadi marah yang tidak menimbulkan dendam. Jadi marah hanya ucapan yang tegas keras itu tadi. Hanya di kepala aja memarahi anak buah seperti itu. Selesai sudah, tidak ada dendam. Tapi kalau marah itu sampai ke hati akan terjadi dendam. Maka si anak buah ini mungkin akan dipecat dengan kesalahan yang nggak jelas seperti itu. Karena ada dendam. Tapi kalau dada dingin, hanya kepala aja yang panas, nggak akan ada masalah. Selesai ya udah selesai. Seperti itu. Kadang-kadang di pemberitaan itu emosi atau marah itu bisa menyebabkan macam-macam ya Pak Andi ya pembunuhan ya, mohon maaf dan lain sebagainya. Tindakan kasar. Tindakan kasar. Itu karena gitu. sampai ke bawah, tidak hanya di kepala aja. Kenapa orang-orang sekarang tuh menurut saya kayak saya ini rambutnya rontok ya karena panas, kepala panas terus itu. Tapi hatinya selalu dingin gitu ya Pak. Iya, harus selalu dingin, harus itu. Harus. Baik Bapak. Kemudian apakah baik jika kita itu melampiaskan sebuah amarah gitu? Apakah boleh juga? Boleh. Artinya kita marah itu memberikan satu perhatian kepada staf kita, anak kita, keluarga kita yang melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan besar. Karena dengan kemarahan kita itu mereka akan antisipasi apa yang menjadi kesalahan saya sehingga orang tua saya, guru saya, pimpinan saya marah begitu. Dan marah ini juga tergantung dari asupan nutrisi yang kita makan. Kalau kita terlalu banyak makan daging, terlalu banyak makan garam,
Ini salah satu indikatornya kita akan menjadi orang pemarah. Tetapi coba kita di orang tua kita dulu. Kalau makan itu jarang pakai daging seperti ayam, sapi, daging sapi dan sebagainya. Mereka apa adanya. Tempe, tahu, tapi mereka lerem hatinya. Sehingga kalau marah, betul marah. Tapi mengedukasi siapa yang kita marahi. Sehingga mereka paham, oh ya saya salah. Ada perbaikan di dalam pribadi saya atau tingkah laku saya, sehingga orang tua atau pimpinan saya tidak akan marah lagi. Itu. Jadi gitu itu. Ya Bapak ya. Iya. Jadi boleh untuk kita itu melampiaskan sebuah amarah, kemarahan, boleh, karena itu suatu added value ya, katakan nilai tambah bagi anak buah untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu sebenarnya begini Mbak ya, saya kurang sepaham ya dengan kata-kata melampiaskan gitu, kayak sesuatu hal yang negatif. Jadi menyalurkan. Kalau saya seperti ini Mbak, kalau misalkan ada amarah, ada emosi gitu ya, kita salurkan aja ke hal-hal positif. Misalkan kita kerja sekeras-kerasnya, atau kita coret-coret apa kayak lukisan seperti itu, atau kita menyanyi atau apa, supaya amarah yang ada di dalam diri ini reda. Atau kita mandi langsung gimana, berendam atau gimana, kita salurkan ke situ. Jadi kita tidak melampiaskan tapi menyalurkan amarah itu supaya reda. Karena kata-kata melampiaskan itu seperti bagaimana ya misalnya itu. Ini bisa kita gambarkan gitu. di anak-anak kita, anak-anak TK, SD itu bisa kita lihat secara psikologis, bisa lihat. Dia tidak pernah marah, tidak mengungkapkan kata-kata, tapi dia menggambar. Gambarannya itu semuanya merah. Duh, kenapa gunung ini warnanya merah? Kenapa langit ini warnanya merah? Saya lagi marah. Ini pelampiasan secara psikologis, secara emosional. Baik, Bapak, perbincangan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Membahas tema yaitu mengalahkan amarah bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Jayusman dan Bapak Andi. Kita lanjutkan lagi Bapak ya terkait tema kita pada malam hari ini, mengalahkan amarah gitu ya. Yang terjadi setiap manusia tentunya pasti memiliki ada emosi gitu ya, meluapkan amarahnya itu pasti ada ya Bapak ya. Namanya juga manusia biasa, tidak terluput dari salah dan dosa ya Bapak ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan Bapak ketika kita sedang marah? Ya, kalau kita sedang marah itu, kita kalau di ajaran Sabta Dharma itu kita asma 3. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Itu wening 1 menit atau setengah menit itu untuk bisa meredam rasa emosi, sehingga kita mampu untuk mencerdaskan emosional kita, emosional quotient itu, sehingga kita terbimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Kalau nuruti hawa nafsu tidak ada habisnya. Tapi kalau kita hening kemudian kepada Allah yang Maha Kuasa, mohon petunjuk, mohon bimbingan agar kita di batin kita, di saudara kita itu lerem. Nah, itu kita akan terpandu, terbimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan hal ini harus dilakukan setiap saat, dan ini perlu latihan. Ya tadi saya katakan, dengan kita coba hening, kita coba meditasi, kita menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, kita menjadi lerem, menjadi tentram, sehingga kita mampu, tadi yang saya katakan, kecerdasan emosional itu akan terpantau dalam setiap langkah kita. Itu Bapak ya. Jadi ada tekniknya. Ada tekniknya. Ketika kita marah, kita harus melakukan itu tadi yang Bapak sampaikan itu ya. Ya, itu dilakukan ketika marah saja atau setiap hari Bapak? Kalau biasanya kita lakukan itu setiap hari. Nah, ketika kita akan marah kepada anak buah kita akan marah kepada siapapun, kita hening dulu. Apa permasalahan yang ada di dalam keseharian itu, atau katalah dalam dunia kerja kita. Oh ini, oh kita hening dulu. Oke, saya akan marah
terhadap anak buah saya karena kesalahan jam kerjanya tidak tepat. Nah itu kita tertata omongan kita, kalimat kita tertata sehingga mereka merasa dibimbing, tidak dimarahi aja, tapi dibimbing untuk kemudian menuju jalan yang benar, ya toh? Benar, dan kemudian konsekuensinya terhadap dirinya akhirnya berkurang. Oh, berarti saya salah, saya terlambat dalam kerja. Nah itu salah satu contohnya. Dan kita pun juga harus dengan menyebut mohon maaf dulu Mas, Anda tadi punya kesalahan begini dan sebagainya, sehingga mereka terbimbing, dan termasuk juga mereka menjadikan kita ini sebagai bapak buah lah begitu. Kalau pimpinannya seperti Bapak Jayusman ini ya enak ya Bapak ya, artinya adalah tidak menjadi pemimpin saja tapi sahabat begitu ya, istilahnya begitu ya. Jadi marahnya itu terukur, terarah gitu ya. Jadi tidak ada umpatan gitu ya. Kadang-kadang kan gini Bapak, orang marah itu kan refleks ya, tidak sadar apa yang dikatakan. Nah ini bahayanya Bapak, kadang-kadang berusaha menahan itu. Kalau kita sulit menahan amarah itu berakibat jelek sekali. Satu, saraf kita itu akan semacam terjadi pengkerutan, dan kemudian side effect-nya adalah kita sakit, sulit bicara, dan kemudian sulit untuk menggerakkan baik tangan maupun kalimat yang akan kita ucapkan. Seperti penyakit stroke gitu ya Pak? Penyakit stroke seperti itu. Nah ini akibat daripada marah yang keterlaluan dan tidak terkontrol. Ini bahaya. Oleh karena itu kita tadi mengatakan dengan meditasi, dengan hening, dengan menyebut asma Allah itu merupakan salah satu kunci. Saya dulu pemarah, betul emosional. Sekarang enggak. Ya karena kita belajar dari Sabta Dharma ini, kemudian meditasi dan sebagainya, dan ada kasus-kasus yang kemudian kita hadapi. Oh, cara menghadapi kasus kalau kita mau marah demikian, itu akhirnya terbiasa gitu. Bapak Andi mungkin mau menambahkan gitu ya, kalau tadi menyalurkan emosi ya Bapak Andi ya. Namun apabila emosi itu ditahan itu juga kurang baik ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Jayusman tadi, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya yang tadi disampaikan ada darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Nah, apakah seseorang ini, kadang-kadang ada orang yang sekiranya introvert dan juga ada ekstrovert. Barangkali yang ekstrovert itu bisa menyalurkan ya Bapak gitu ya, sadar. Tapi yang introvert memendam, terlalu mendam. Nah itu menurut Bapak Andi bagaimana? Jadi gini Mbak, memang sifat-sifat itu nggak lepas dari pribadi manusia tersebut. Ada orang yang memendam kemarahannya itu dengan diam, terus dengan dia malah melampiaskan atau menyalurkan itu ke makanan. Jadi dia mau makan sebanyak-banyaknya atau apa. Keluarga nggak tahu kenapa kamu seperti ini. Ternyata dia ada sesuatu yang menimbulkan dia marah di dalam pribadinya itu. Dia menyalurkan ke situ, ke hal-hal yang nggak sewajarnya. Seperti itu Mbak. Ya memang kita nggak tahu kalau orang pendiam, orang yang punya sifat seperti itu marah, ada diam aja sampai berhari-hari. Jadi nggak tahu kenapa, ternyata dia marah gitu loh. Kesalahan apa juga nggak tahu. Dia memenam dirinya sendiri. Ini Bapak ya, jadi marah itu juga tidak harus dengan meluap emosi gitu ya, tapi kadang-kadang orang diam. Ada yang diam. Itu gitu juga bisa marah. Diam gitu berhari-hari, ternyata marah itu. Seperti itu. Tiba-tiba di-cut begitu ya, seperti Bapak Jayusman tadi, kalau dalam hal bekerja begitu diam-diam memecat begitu ya Bapak ya. Padahal tidak tahu salahnya apa. Gitu. Jadi memang kalau apa yang dikatakan Pak Andi tadi benar, kalau kita itu kemudian marah, yang dipendam tadi side effect-nya makan dan sebagainya. Sebetulnya ada side effect lain kalau dia itu memendam satu kemarahan dengan diam, maka itu lebih fatal. Akibatnya akan lebih fatal. Dia akan diam terus dan kemudian permasalahan itu akan ada di otak, ada di pikiran atau di hati juga. Itu terus berkecamuk. Kalau itu sudah berkecamuk antara hati dan pikiran, udah penyakit itu tadi akan datang ke dia. Dia akan diam dan sudah tidak bergerak.
bisa lumpuh, bisa stroke, bisa darah tinggi, bahkan jantung. Justru lebih bahaya ya, Lebih Bapak ya? bahaya kalau orang itu marah kemudian diam, lebih baik diungkapkan. Iya, walaupun harus terkendali supaya tidak orang yang kita ajak bicara atau yang kita marah itu malah tidak sakit hati kepada kita. Nah itulah teknik bagaimana kita kemudian merendam sebuah kemarahan dengan cara-cara yang meditasi dan lain sebagainya itu seperti itu. Kalau menurut Bapak lebih baik mana? Kita memendam suatu amarah atau kita menyalurkannya seperti yang Bapak Andi tadi bilang? Lebih baik mana kita menjadi manusia yang baik itu untuk menyalurkan sebuah emosi gitu? Ya, kalau saya lebih baik kita salurkan. Salurkan ya. Ada dua dampak kan yang kita hadapi nantinya. Dampak terhadap diri kita itu akhirnya kita bisa menekan menyampaikan emosi itu dengan vulgar, dan yang bersangkutan juga akhirnya tahu akan kesalahannya. Tapi kalau kita diam, mereka tidak tahu kesalahannya. Tapi kalau kita beritahu kamu kesalahannya ini dan sebagainya, tapi kita terkendali kalimat itu, tertata. Dia tidak marah terhadap kita, dia tidak dendam terhadap kita, malah dia bersahabat terhadap kita. Mereka bersyukur kepada kita kalau mereka ternyata punya kesalahan dan dimarahi oleh atasan. Nah ini, sehingga kita pun juga enak, hubungan antar karyawan, antar saudara dan sebagainya itu lebih enak. Bersifat kekeluargaan itu. Betul sekali Bapak ya. Kalau ada sesuatu yang misalkan bisa diselesaikan dengan baik begitu ya, mengapa tidak ya Bapak? Ya, selesaikan masalah itu dengan baik-baik hari ini, tuntas besok baru kita kerja baik-baik itu. Solusinya begitu. Solusinya gitu ya. Kalau prinsip semua manusia seperti itu, maka tidak ada yang namanya kejahatan emosi gitu Bapak ya. Yang ada di dunia ini loh Bapak ya, kalau dipikir-pikir. Ya. Kita lanjutkan lagi Bapak ya setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila, Bapak Jayusman dan juga Bapak Andik ya. Masih dalam tema yang sama yaitu mengalahkan amarah. Ya, kita sudah banyak sekali mengetahui tentang amarah itu apa, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Nah, masih banyak lagi juga pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sampaikan kepada beliau ini yang luar biasa sekali. Kita lanjutkan lagi ya Bapak ya untuk tema kita pada malam hari ini, mengalahkan sebuah amarah. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, pentingkah kesabaran berperan dalam proses mengalahkan amarah? Bagaimana untuk menjadi sabar di kala marah? Nah ini Bapak, menjadi orang sabar itu ya susah Bapak ya. Susah. Bagi yang belum, prosesnya itu loh Bapak. Bagaimana? Sabar itu menuju alam kelanggengan. Artinya kalau kita mau sabar, itu kita akan hidup lebih baik nanti di alam langgeng, di surga, artinya begitu. Karena dengan kesabaran itu, satu bisa memperpanjang umur, yang kedua bisa memperbaiki fisik. Artinya fisik kita lebih sehat, lebih jernih pikiran kita, lebih tentram hati kita, dan kita menjadi orang yang boleh dikatakan tidak mudah terpancing hal-hal yang bersifat buruk. Nah, kesabaran ini perlu perlu latihan, betul-betul perlu latihan. Artinya latihan bukan hanya meditasi, bukan hanya ning, bukan hanya asmatika, tetapi pada saat kita menghadapi masalah, bagaimana kita bisa mengurai masalah itu menjadi suatu solusi, bukan menjadi pertentangan, tapi menjadi suatu solusi bagaimana yang bersangkutan paham dan merasa bersalah, dan dia juga tidak merasa bersalah kalau kita marahi. Nah, dan kita harus mampu untuk sekali lagi menahan emosi dengan baik secara seksama, dan itu harus ada kasus. Kalau tidak ada kasus, kita enjoy saja, ya kan, wening enak, meditasi enak, asmatika enak, begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau kita menghadapi masalah, baru ketahuan, oh ini masalahnya. Kita bisa mengurai masalah itu, bisa menahan emosi kita menjadi orang yang sabar. Gitu. Ya, Bapak Andi mau menambahkan? Jadi kita harus bersabar dalam kondisi marah. Itu gini Mbak,
manakala kita mau marah, itu pasti ada tanda-tandanya pada diri kita. Mungkin badan terasa bergetar atau terasa panas. Yang pasti itu telinga panas duluan. Manakala ada sesuatu hal yang menyinggung perasaan kita atau menyakiti perasaan kita yang sehingga menimbulkan kemarahan itu akan muncul, maka telinga ini akan panas duluan. Kenapa panas? Karena memang sifatnya saudara yang marah itu adalah panas. Sifat api, dia berasal dari sari-sarining api. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita kendalikan. Caranya pengendalian apa? Ya mungkin kalau orang lain mengatakan tarik nafas panjang dulu. Tarik nafas panjang dulu, tahan di perut, lalu dikeluarkan pelan-pelan. Beberapa kali dilakukan seperti itu. Akan tetapi di Sabta Dharma memang ada dua metode itu. Metode hening asmatika dengan ngeleremkan saudara 11, utamanya saudara yang bernama Bromo itu, supaya lerem, tenang di tempatnya, tidak bergolak. Kemudian kalau memang hal itu masih belum tuntas, maka harus dilakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan sujud kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita langsung mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa supaya saudara-saudara yang bergolak tadi terbimbing dengan sendirinya. Sehingga marah itu akan reda dengan sendirinya, dan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sampaikan itu akan terbimbing dengan baik dan benar untuk kebaikan bersama. Sekalipun itu permasalahannya sangat-sangat menyakitkan, Bapak. Nah ini, menyakitkan juga bisa dengan seperti bahkan itu. yang sangat menyakitkan itu kan nanti akibatnya fatal. Itu harus benar-benar kita atasi dengan cara-cara demikian itu. Karena kalau kita ladeni seperti itu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Mungkin akan terjadi tindak kekerasan sampai penganiayaan, atau bahkan mungkin nun sewu bisa menghilangkan nyawa, sehingga terjadi tindak kriminal seperti itu. Karena hal sepele marah yang tidak terkendalikan itu, Mbak. Betul. Iya. Apakah seseorang marah ini juga terbentuk dari sebuah latar belakang atau culture gitu ya, atau budaya begitu, mungkin dari didikan dari sebelum-sebelumnya orang tuanya atau lingkungannya gitu, Bapak, sehingga membuat orang itu emosian dan sebagainya. Iya. Setujukah Bapak? Setuju. Ya. Karena itu merupakan sebuah saya katakan itu terah. Jadi dari leluhurnya, dari orang tuanya, ibunya, bapaknya, itu bisa menurun pada anaknya. Apalagi kalau kita bisa membaca tentang weton. Nah ini. Kalau sudah menjalar kepada weton itu sudah tidak bisa terelakkan. Itu jangan berserahkan. Orang yang mungkin punya kelahiran kemis legi, mungkin nih ya. Nah itu amarahnya meluap. Jadi emosionalnya itu lebih cepat. Jadi kalau ada kalimat yang kurang enak gitu, langsung frontal dia mengatakan. Nah, tapi kalau orang-orang yang mungkin yang punya weton pon, Rebo pon, Senen pon itu lebih landai-landai, umpamanya begitu. Nah, karakter ini juga terbentuk dari orang tuanya. Bagaimana orang tua ini kemudian ketika menjalin hubungan suami istri, kemudian dia katakanlah mengandung. Nah, apa yang dia lakukan selama dia melakukan hubungan itu sampai anak itu lahir, selama 9 bulan 10 hari itu apa yang dia lakukan? Itu berpengaruh kepada janin terhadap anak ini. Kelak juga dewasa pun akan terlahir bagaimana, karena ini juga runtutannya dari orang tuanya ini. Umpamanya korupsi, nah ini makan yang dimakan ini apa, itu kelihatan ketika berhubungan kemudian sudah menginjak berapa bulan kemudian bertengkar dan sebagainya, berpengaruh pada janin, sangat berpengaruh. Makanya orang tua bilang kalau mengandung puasa emosi, puasa makan, puasa perbuatan, semuanya, sehingga anak ini menjadi anak baik. Itu berpengaruh sekali.
Iya, Iya. kelihatan gitu loh, Iya, perasaan kelihatan. sudah dewasa gitu ya. Sudah dewasa, ini. Jadi orang tuanya yang harus mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa atas perbuatannya ketika anaknya ini mulai jabang bayi masih dalam kandungan sampai dia lahir. Dia harus mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Maka anak ini akan terbimbing nantinya. Itu Baik, Bapak, salah mungkin satunya. salah satunya seperti itu Iya. ya. Saya ke Bapak Andi lagi ya, Pak ya. Karena kita ini hidup di lingkungan sosial, Iya. kapanpun kemarahan itu akan muncul ya, Pak ya. Lalu bagaimana cara mewaspadai kemarahan ini juga sebagai closing statement ya. Iya. Silakan Bapak Andi. Mewaspadai kemarahan manakala kita berhubungan dengan orang lain. Tadi kan saya menyampaikan bahwa ketika kita mau marah itu pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda itu sudah jelas sekali, makanya harus segera ambil tindakan, ambil langkah-langkah yang 3 tadi. Tarik nafas dalam-dalam, kita tahan, kita keluarkan pelan-pelan, tarik lagi sampai beberapa kali. Tapi hal itu kalau memang masih belum, maka ya kita ningasmatika mohon pada Yang Maha Kuasa supaya saudara yang bergolak ini terbimbing, seperti itu, Mbak. Iya, Bapak Andi, Bapak Jayusman, silakan Bapak Ya. sebagai closing statement bagaimana mengalahkan amarah ini. Ya, manage your mind. Iya. Ya, manage your emotional. Ya, itu salah satunya. Bagaimana kita belajar memanage pikiran, belajar memanage hati, Iya. memanage kolbu. Nah, ini akan menjadikan solusi bagaimana kita menjadi orang yang akhirnya tumbuh subur, sabar. Nah, ini itu caranya. Ya, di lain kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu adalah bimbingan utama agar kita menjadi orang yang sabar. Sabar jalan menuju surga. Ya, amin. Semoga kita selalu menjadi orang yang sabar ya Sabar, Bapak ya. ya. Terima kasih Bapak Jayusman Terima dan kasih. juga Bapak Andi atas pencerahannya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu mengalahkan amarah. Semoga dapat menginspirasi dan juga memberikan wawasan kepada pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sehat selalu Bapak Andi dan juga Iya, Bapak terima Jayusman. kasih. Sehat. Iya. Selamat malam, Raya. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Jayusman dan juga Bapak Andik terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu mengalahkan amarah. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, Dharma TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.